Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan. Nah, sehingga kita masih bisa melanjutkan proses pembelajaran kita. Nah, tentu tak lupa pula kita mengirimkan selawat menyertai salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Oke, baiklah. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya mungkin bisa pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ayyuhal ladzi fahlan. Amin. Oke, doa selesai. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Ismawati Peturusi, Tasmia, hadir. Nurul Mutmainah, Hadir. Mirna, hadir. Andi Nurrahmi, Hadir. Alhamdulillah, jadi semua hadir ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Jadi selanjutnya sebelum kita masuk pada materi, di sini mungkin kalian pernah berpikir bahwa apakah fungsi dari organ-organ yang kita miliki ini sama fungsinya dengan organ-organ yang dimiliki oleh hewan? Pernah kalian berpikir tidak? Oh iya ya, Bu. Sama tidak ya? Ya pasti beda lah. Manusia ya manusia, hewan ya hewan. Nah, daripada kalian penasaran, kita akan bahas materi lebih mendalam tentang hal itu. Namun, sebelum kita membahas materi itu, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Jadi yang pertama, setelah kalian melakukan kegiatan, kalian mampu menganalisis struktur jaringan yang ada di jaringan epitel. Yang ketiga, dapat menentukan letak jaringan epitel. Dan yang keempat, setelah kalian melakukan diskusi, nanti kalian akan mengaitkan struktur, fungsi, dan letak dari jaringan pada hewan. Jadi sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Iya, Bu. Dan memberikan kalian buku paket. Jadi buku paket ini berisi materi yang akan kita pelajari. Jadi kelompok 1 ini bukunya. Aku kelompok 2. Ya, kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, Bu. Oke, baik. Sudah siap semua ya kelompoknya? Jadi ya, 3 kelompok struktur, letak, dan kelompok fungsi. Ya. Kelompok struktur, mungkin Isma bisa menjelaskan apa yang didapatkan dari kajian literaturnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Struktur jaringan epitel dapat berasal dari ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Ektoderm adalah melapisi bagian luar tubuh, endoderm membatasi organ, dan mesoderm membatasi rongga tubuh. Oh iya, baik sekali. Jadi sudah paham kalian semua kelompok lain tentang struktur dari jaringan epitel ini? Kelompok 3, mana suaranya ini kelompok fungsi? Bu. Ya, oke. Jadi itu tadi struktur dari jaringan epitel ini ada ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Oke. Selanjutnya dari kelompok letak, mungkin Andi Nurrahmi bisa menjelaskan letak dari epitel itu di mana sih? Jadi letak epitel itu terdapat di rongga tubuh dan permukaan tubuh. Nah, itu? Ya, Bu. Oke. Jadi sedikit tambahannya, jawabannya sudah tepat, sudah benar. Sedikit tambahan dari Ibu tentang letak dari epitel ini. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa berdasarkan bentuknya dan berdasarkan lapisan selnya. Nah, jadi mungkin bisa dijelaskan bahwa berdasarkan bentuk dari epitel ini tentu juga letaknya berbeda-beda ya. Misal di epitel silindris. Jadi letak dari epitel silindris itu terletak di dalam lambung usus dan kantung empedu. Sedangkan epitel pipi itu terletak di kapsul Bowman, jantung, dan limfa. Nah, kemudian epitel kubus sendiri itu terletak pada saluran kelenjar ludah. Baik, yang terakhir dari kelompok fungsi mungkin bisa dijelaskan ya. Fungsi jaringan epitelium. Ya. Bu, saya dapat itu ada 6. Ya. Saya sebutin sama contoh-contohnya bagaimana? Ya, lebih baik sekali kalau ingin jelaskan tentang contohnya juga agar lebih mudah ya memahaminya. Iya, Bu. Oke, baik. Yang satu apa? Coba. Jadi yang pertama
itu sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Nah, betul sekali, pelindung. Jadi Pelindung jaringan di bawah. tadi di penjelasan Ibu tentang pengertiannya juga sudah masuk ya, bahwa epitel itu artinya melindungi kan? Iya, melindungi. Melindungi organ dalam dan Luar. Oke, selanjutnya. Contohnya Bu, jaringan epitelium pada kulit, esofagus dan rongga mulut. Oke, betul sekali. Kulit, esofagus, dan rongga mulut. Nah, Iya. itu berfungsi dalam melindungi organ-organ yang ada atau melindungi rongga tubuh dan yang ada di luar dari rongga tubuh. Oke, selanjutnya. Yang kedua sebagai penerima rangsangan atau neuroreseptor. Oke, penerima rangsangan. Nah, selanjutnya. Contohnya Bu, jaringan epitelium pada alat-alat indera. Betul sekali ya. Ketiga, sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Betul. Contohnya, jaringan epitelium pada dinding usus. Oke. Yang keempat, sebagai penyaring zat-zat di dalam tubuh. Contohnya, jaringan epitelium pada nefron ginjal. Ya, selanjutnya. Terus yang kelima, sebagai jalan pertukaran zat. Ya. Contohnya, jaringan epitelium pada alveolus di paru-paru. Ya, Alveolus ya Bu. Ya. Terus yang terakhir, berperan dalam proses sekresi. Oke, betul sekali. Contohnya, jaringan epitelium pada kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan lain-lain. Baik sekali ya penjelasan dari kalian. Jadi saya kalian sudah memahami masing-masing ya? Iya Bu, Ya, sudah. Jadi untuk lebih mempermantap nanti pengetahuan kalian, kita akan adakan diskusi. Oke? Diskusi. Ya. Sedikit saya mengulangi agar pemahaman kalian lebih kuat ya. Jadi tadi berdasarkan struktur itu jaringan epitel itu ada ektoderm, mesoderm, dan mesoderm. Nah, kemudian berdasarkan letak tadi sudah benar apa yang dikatakan saudari teman kita Nur Rahmi, bahwa letaknya itu ada banyak di permukaan kulit. Iya Bu. Nah, cuman kita bisa lebih spesifikkan karena pembagiannya tadi ada berdasarkan bentuk. Nah, sedangkan berdasarkan bentuk ini epitel silindris, pipi, dan kubus itu letaknya juga berbeda. Nah, tadi sudah ada contohnya ya masing-masing bahwa epitel silindris letaknya di sini. Iya Bu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu ada fungsi dari jaringan epitel sendiri. Jadi Ibu sedikit mempersingkat ya. Jadi fungsi dari jaringan epitel itu sebagai pelindung, penerima, penyerap, penyaring, pertukaran zat, dan Sekresi. ya, jadi 5+1S ya. Iya Bu. Oke. Oh, 1S. Iya, 1S. Oke, jadi selanjutnya untuk lebih memahami lagi terkait pertanyaan kalian tadi, sama nggak sih organ yang ada yang kita miliki dengan fungsi organ pada manusia? Jadi jawaban kalian akan kalian tentukan sendiri. Nah, jadi silahkan kalian berdiskusi. Tadi di penjelasan Ibu tentang pengertiannya juga sudah masuk ya, bahwa epitel itu artinya melindungi kan? Iya, melindungi. Melindungi organ dalam dan Luar. Oke, selanjutnya. Contohnya Bu, jaringan epitelium pada kulit, esofagus, dan rongga mulut. Oke, betul sekali. Kulit, esofagus, dan rongga mulut. Nah, Iya. itu berfungsi dalam melindungi organ-organ yang ada atau melindungi rongga tubuh dan yang ada di luar dari rongga tubuh. Oke, selanjutnya. Yang kedua sebagai penerima rangsangan atau neuroreseptor. Oke, penerima rangsangan. Nah, selanjutnya. Contohnya Bu, jaringan epitelium pada alat-alat indera. Betul sekali ya. Ketiga, sebagai penyerap zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Betul. Contohnya, jaringan epitelium pada dinding usus. Oke. Yang keempat, sebagai penyaring zat-zat di dalam tubuh. Contohnya, jaringan epitelium pada nefron ginjal. Ya, selanjutnya. Terus yang kelima, sebagai jalan pertukaran zat. Ya. Contohnya, jaringan epitelium pada alveolus di paru-paru. Ya, yang terakhir. Alveolus ya Bu. Ya. Terus yang terakhir, berperan dalam proses sekresi. Oke, betul sekali. Contohnya, jaringan epitelium pada kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan lain-lain. Baik sekali ya penjelasan dari kalian. Jadi saya kalian sudah memahami masing-masing ya. Iya Bu, Ya, sudah. Jadi untuk lebih mempermantap nanti pengetahuan kalian, kita akan adakan diskusi. Oke? Diskusi. Ya. Sedikit saya mengulangi agar pemahaman kalian lebih kuat ya. Jadi tadi berdasarkan struktur itu jaringan epitel itu ada ektoderm, mesoderm, dan mesoderm. Nah, kemudian berdasarkan letak tadi sudah benar apa yang dikatakan saudari teman kita Nur Rahmi, bahwa letaknya itu ada banyak di permukaan kulit. Iya Bu. Nah, cuman kita bisa lebih spesifikkan karena pembagiannya tadi ada berdasarkan bentuk. Nah, sedangkan berdasarkan bentuk ini epitel silindris, pipi, dan kubus itu letaknya juga berbeda. Nah, tadi sudah ada contohnya ya masing-masing bahwa epitel silindris
kotanya di sini. Iya, Bu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu ada fungsi dari jaringan itu sendiri. Jadi Ibu sedikit mempersingkat ya. Jadi fungsi dari jaringan epitelit itu sebagai pelindung, penerima, penyerap, penyaring, zat, dan Sekresi. ya, jadi 5+1S ya. Iya, Bu. Oke. Oh, 1S. Iya, 1S sekresi. Oke, jadi selanjutnya untuk lebih memahami lagi terkait pertanyaan kalian tadi, sama nggak sih organ yang ada yang kita miliki dengan fungsi organ pada manusia? Jadi jawaban kalian tentukan sendiri. Nah, jadi silahkan kalian berdiskusi. Oke, baik, kita mulai diskusinya ya. Iya, Bu. Jadi kelompoknya tetap itu. Silahkan. Jadi referensinya kalian ambil dari buku paket ini saja ya. Oke, kelompok 3. Iya, Bu. Satu orang saja yang bisa menjelaskan apa sih sebenarnya hubungan dari struktur, letak, dan fungsi dari jaringan epitel ini dengan organ dan fungsi dari organ hewan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, mungkin Rahmi silahkan. Begini. Terserah. Yang penting dijelaskan. So, menurut saya, Bu, hubungannya kan itu epitel silindris terletak pada lambung. Nah, terus Itu lambung kan fungsinya sebagai sistem pencernaan. Mungkin ada kaitannya. oh, jadi berdasarkan bentuk dan letaknya ya. Iya. Oh ya, jadi Andi Nur Rahmi itu mengaitkan bahwa tadi dijelaskan berdasarkan bentuk itu ada epitel silindris. Nah, letak dari epitel silindris ini tadi di Lambung. Nah, lambung kan merupakan organ. Dan fungsi dari organ itu adalah Sistem pencernaan. jadi baik sekali kaitannya bahwa kaitan dari struktur, fungsi, dan oke, baiklah. Jawaban kalian luar biasa sekali ya. Nah, jadi saya sedikit menyimpulkan struktur dari jaringan epitel ini. Nah, yang pertama itu struktur jaringan epitel tadi sudah dibagi berdasarkan bentuk dan berdasarkan lapisannya. Nah, kemudian ada fungsinya. Fungsinya tadi sudah saya jelaskan bahwa 5P dan 1S. Nah, kemudian terkait dengan letaknya sudah ada sesuai dengan bentuknya, silindris terletak pada misalnya di saluran pernapasan, lambung, dan sebagainya. Nah, kemudian kaitannya, apa kaitannya? Tadi sudah benar sekali bahwa contoh kaitannya yaitu, nah, epitel ini terdapat pada lambung. Nah, sementara lambung merupakan organ dari hewan, di mana fungsinya adalah sebagai sistem pencernaan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kalian jangan pernah lelah untuk belajar ya. Karena kata Imam Syafi'i lebih baik menahan pahitnya belajar daripada harus menahan pahitnya kebodohan. Oke, semangat kalian luar biasa hari ini. Saya sangat sangat memberikan apresiasi kepada kalian karena sudah menjawab pertanyaan dengan baik, kemudian memberikan pendapat-pendapat yang sesuai dengan apa yang Ibu butuhkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.